Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, welcome back with me Dandi Bike, and of course with me Dandi. Jadi apa kabar teman-teman semuanya hari ini? Semoga teman-teman tetap diberikan rezeki yang lancar oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dan semoga teman-teman tetap diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dan semoga teman-teman tetap diberikan kebahagiaan dalam menjalankan hidup ini. Buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, bisa biar teman-teman nggak ketinggalan semua video terbaru yang saya upload, dan mungkin ada informasi penting di dalamnya yang teman-teman perlu tahu. Jangan lupa subscribe. Jadi di video kali ini kita mau review sepatu lagi, tapi bukan sepatu baru, melainkan sepatu yang sudah pernah kita buat videonya. Ini videonya aja. Jadi kalau dulu kita review 100 km Coanda, specs Coanda after 100 km, dan sekarang kita lihat penampakannya atau kita review specs Coanda after 200 km. Jadi seperti apakah sepatunya? Karena specs Coanda ini adalah sepatu daily trainer yang diplot oleh specs. Coanda ini menjadi salah satu seri yang termasyhur atau seri yang terkenal dari specs itu sendiri. Kalau nggak salah yang pertama itu yang paling banyak dipakai, kalau nggak salah spec Ignition, kemudian ada specs Coanda yang nomor 2, kemudian yang ketiga ada specs Vortex. Itu dulu, karena sekarang udah keluar lagi penerus dari Coanda, yaitu namanya Coanda Sparse. Saya masih belum menggali informasi lebih lanjut tentang spesifikasi Coanda Sparse, apakah memang ada upgrade yang cukup signifikan dari specs Coanda yang terdahulu. Kalau buat Ignition sama Vortex itu masih belum ada seri lanjutan, cuman ada warna terbaru aja. Jadi mungkin specs Coanda ini saking banyak yang pakai, banyak yang cari, dibuatin seri lanjutan gitu kali ya. Mungkin kalau buat Ignition itu mungkin kurang, tapi menurut saya sih malah Ignition yang harusnya banyak dicari, karena ada beberapa spesifikasi yang memang Ignition itu lebih nyaman dipakai daripada specs Coanda. Apakah itu? Apakah yang buat specs Coanda ini mungkin sedikit tidak lebih nyaman daripada specs Ignition? Jadi kita akan bahas sama-sama di video kali ini. Jadi tanpa basa-basi lagi, kita lihat seperti apa specs Coanda after 200 km. Apakah cukup badak? Apakah mungkin bisa dipakai 400 lebih kilometer? Nanti kita akan lihat sama-sama di video kali ini. Check this out. Jadi ini adalah sepatunya specs Coanda milik saya. Sudah saya buat olahraga sejauh 200 km. Dan seperti apakah kondisinya, kita sama-sama lihat. Kita lihat dari upper dulu. Kita ambil contoh di sepatu sebelah kiri. Nanti kita bandingin sepatu sebelah kanan. Untuk bagian uppernya ini masih sangat bagus sekali. Ya, tidak ada tanda-tanda kayak robek atau mungkin pengelemannya di bagian penghubung antara midsole dan upper ini agak renggang, itu nggak ada. Malah ini bagus banget. 200 km masih badak di bagian pengelemannya. Kemudian di bagian uppernya itu sendiri juga nggak ada sobek-sobekan, nggak ada sobek atau nggak ada kayak bahasa Indonesianya apa ya? Saya nggak tahu sih. Getas atau rantas atau apa ya. Jadi uppernya masih bagus, nggak ada sobek. Di bagian tuboknya juga masih bagus, nggak ada minus. Kemudian di bagian apa lagi nih? Oh ya, kita lihat di kaki bagian kanan. Di kaki bagian kanan atau di sepatu bagian kanan ini sama bagusnya. Pengeleman di bagian upper dan midsole-nya tidak ada kekurangan, alias masih mantap jaya. Jadi untuk di bagian upper, menurut saya ini masih sangat durable banget. Mungkin ini bisa sampai 400 km sesuai prediksi saya. Dan menurut opini saya ini masih bisa dipakai 400 km lebih. Dan mungkin kalau buat teman-teman yang 400 km yang mungkin kalau weekly mileage-nya cuma 6-10 kilo, ini bisa dipakai selama 1 tahun. Kalau nggak ikut event loh ya. Kalau cuma buat olahraga seminggu 2 kali. Ini uppernya masih bagus banget, tidak ada robekan sama sekali, tidak ada minus sama sekali. Kemudian kita bahas di bagian tang. Di bagian tangnya sendiri nggak ada minus juga sih ya, nggak ada kekurangan yang berarti di bagian tang. Cuman ya kayak kekurangan yang ada di 100 km kemarin masih ada, dan ini kayaknya tambah panjang. Kayaknya bagian penghubung antara upper dan tangnya itu sendiri ini kayak tambah ke bawah aja sobekannya. Mungkin nggak terlalu memasalahkan hal ini kali ya, karena ini juga tidak ada fitur gazette tang di dalamnya atau di sepatu ini. Jadi kalau buat tangnya sendiri, kita lihat padding-paddingnya, karena memang nggak ada padding sama sekali. Kondisi tangnya masih bagus. Kemudian di kaki bagian kanan juga ya masih bagus juga tangnya. Kemudian kita lihat di bagian eyelets. Apakah eyeletsnya sudah ada tanda-tanda jebol? Kalau di bagian eyelets kaki sebelah kanan ini tidak ada tanda-tanda eyelets jebol ya guys ya. Bagus banget. Eyeletsnya masih sempurna. Ini eyelets pipis.
pipis lagi, eyelets pipih. Dan kita cek di bagian kaki kiri, eyeletsnya tidak ada tanda-tanda sobek ataupun jebol, karena kalau saya pakai itu sepatunya, saya selalu kencengin tali sepatunya, karena ada beberapa saat itu talinya tiba-tiba lepas kalau kita nggak ikat dengan serius di talinya. Bagian laces aman. Kemudian kita naik ke bagian laces atau bagian tali sepatunya. Tali sepatunya sendiri tidak ada tanda-tanda atau ingin putus atau terkoyak atau apalah itu namanya. Lacesnya bagus banget. Di kaki bagian kanan juga sama saja, tidak ada tanda-tanda mau putus, masih kuat, masih sangat durable sekali. Ya, I think ini 400 km masih sangat menyanggupi loh. Up to 400 km. Kemudian kita ke bagian heel collar. Ini adalah salah satu bagian yang mungkin sudah kelihatan pemakaiannya, kelihatan minusnya ada di heel collar. Jadi ada di heel collarnya itu ada koyakan. Ya, ini pemakaian wajar sih ya, karena tangnya ini tidak terpisah atau menyatu dengan uppernya, sehingga pemakaian ketika kita pakai sepatunya itu sendiri, kita terlalu mepet dengan heel collarnya. Jadi heel collarnya ini seperti kena goresan kaos kaki ketika kita memakai sepatu. Dan di keduanya, di sepatu kiri dan kanan itu sama-sama terkoyak buat heel collarnya. Tapi untuk bagian heel collarnya itu sendiri ya cuman bagian ini aja sih yang terkoyak ya, bagian belakang. Di bagian sampingnya nggak ada, karena memang kontak areanya memang ada di heel collar yang belakang, ada di heel tab-nya juga, bagian heel tab, karena ya waktu pemakaian kaos kaki itu aja sih. Jadi menurut saya mungkin tidak terlalu mempermasalahkan hal ini, karena menurut saya padding-paddingnya ini udah cukup banget buat lari ya. Tapi entah kenapa sejak saya lari pakai Coanda, tumit saya itu agak sedikit sakit tuh, sampai sekarang aja masih sakit. Saya nggak tahu apakah memang sekeras itu heel tab-nya ini. Tapi menurut saya sih memang gara-gara heel tab, karena sebelum saya lari pakai Coanda, saya pakai sepatu dari Geoff Mike, nggak tahu juga serinya apa. Tapi ya seperti itulah ya. Kemudian untuk heel tab-nya masih sama, masih bagus, tidak ada kurangan yang berarti, tidak ada menunjukkan minus pemakaian. Kemudian kita masuk ke bagian midsole. Bagian midsole ini ada kerutan-kerutan lah ya. Jadi kalau midsole ada kerutan ini bukan suatu kekurangan, tapi ya memang karakter midsole itu sendiri, kalau memang ada kerutan itu tandanya midsole-nya itu berfungsi dengan baik guys. Jadi memang meredam kejutnya itu ada, kemudian bouncy-nya itu memang benar-benar berfungsi sebagaimana mestinya midsole. Jadi ya kalau ada kerutan di pemakaian 100, 200, 300, 400 km lebih atau bahkan lebih, itu ya masih tetap wajar. Kalau midsole-nya sendiri tidak ada kekurangan, kerutannya ada, kayak sobek itu mungkin barangkali ada, kita lihat sama-sama untuk midsole-nya. Jadi midsole-nya ini adalah midsole pertama dari Specs, dinamakan Substance One. Artinya memang midsole ini keluaran pertama dari Specs. Kemungkinan nanti kalau ada Specs, harusnya Specs Coanda Sparse itu pakai Substance 2 harusnya sih ya. Karena kan ya gimana pun ada upgrade kan. Kemudian di kaki bagian kanan juga sama kerutannya, tapi tidak ada tanda-tanda koyak atau sobek atau gimana. Cuman ya di bagian bawah, midsole bagian bawah ya, karena memang tidak ada bagiannya tidak dilapisi oleh rubber, jadi kayak terkoyak gitu ya, kayak bekas goresan-goresan, dan itu adalah hal yang wajar. Jadi kita masuk ke bagian outsole. Bagian outsole ini yang bisa saya andalkan, yang bisa saya banggakan di sepatu ini adalah di bagian outsole, karena outsole-nya tebel banget. Ini masih tebel banget untuk 200 km, dan ini harusnya 400 plus kilometer, masih sangat membantu sekali, masih sangat bekerja sekali. Apalagi di outsole bagian front foot dan juga bagian mid foot itu masih bagus banget, masih tebel banget. Yang mungkin aus ini ada di bagian heel strike atau di bagian belakang. Di kaki kanan ini udah sedikit aus, tapi masih tebel. Bagian kaki kiri lebih tebel lagi. Jadi outsole dari Specs Coanda ini yang salah satu saya banggakan, karena kalau saya pilih sepatu itu memang saya pentingkan bagian outsole terlebih dahulu, karena menurut saya outsole ini sangat kritikal sekali, yang sangat diperlukan sekali kalau pengen sepatu lari yang bagus performanya. Ya selain midsole ya. Ini menurut penilaian saya sendiri. Kemudian bagus, ini sangat durable, dan 200 km masih sangat cocok sekali dipakai terus-menerus. Dan memang saya rencananya akan mungkin di kemudian hari atau di lain waktu saya akan lebih jarang menggunakan sepatu ini, karena saya ingin mencoba Asics Nova Blaze 4 saya, karena ya memang sudah waktunya. Tapi untuk beberapa waktu mungkin ya akan tetap saya gunakan sepatu ini. Jadi kita masuk ke kesimpulan di video ini. Jadi apakah worth it
sepatu ini, spek Squanda ini buat dibeli? Jawabannya adalah worth it, apalagi di kondisi 200 km sangat masih bagus banget. Kondisinya 90% lebih, 90 ya 97, 97, 96 lah ya. Minusnya cuman ada di bagian heel collar bagian belakang, karena ya kontak ketika kita pakai kaos kaki, hal yang wajar. Kalau buat keseluruhan tidak ada minus sama sekali. Outsole masih tebel, masih badak, harusnya 400 km lebih masih bisa terjangkau. Dan bagian uppernya ini masih badak banget. Bagian pengeleman antara upper dan midsole-nya itu sendiri sangat bagus, tidak ada minus. Sangat worth it untuk beli spek Squanda ini. Apalagi sekarang udah keluar spek Squanda Sparse yang harusnya itu adalah bagian upgrade dari spek Squanda ini. Kalau menurut saya sepatu ini enak banget buat easy run. Buat easy run itu enak, easy pace itu enak, apalagi kemudian kalau buat keep up the pace, kalau buat naikin pace dari, saya biasanya ada di pace 6, 7 gitu kan. Kalau buat naikin pace enak banget, tapi menurut saya kalau buat long run sendiri nggak cocok. Alasannya ada di tangnya. Tangnya ini menurut saya, ini tangnya ini tipis, nggak ada paddingnya. Sehingga kalau kita buat long run, yang otomatis kita perlu bagian laces-nya, bagian bagian talinya. Ini talinya kita harus kencang dengan benar-benar kencang, itu bakal sakit banget di bagian punggung kaki apabila kita terlalu kencang menalikan sepatu ini. Mungkin kalau ada paddingnya dikit bakal enak banget sepatu ini. Makanya sepatu ini memang tidak cocok untuk long run, tapi bisa untuk short race, misalkan race 5 kilo, 10 kilo, I think ini masih sangat bagus banget, sangat enak banget, sangat nyaman. Tapi kalau buat long run tidak nyaman. Kemudian yang saya tidak suka adalah di bagian shoelaces-nya. Menurut saya ini kurang grip, karena ada di beberapa momen saya memang kehilangan ikatannya dengan bagus, padahal udah lumayan kenceng. Tapi buat teman-teman aja, kalau pengen punya sepatu ini, dipastikan sebelum lari talikan talinya dengan kenceng, karena saya beberapa kesempatan talinya itu lepas. Tapi overall kalau buat daily trainer, kalau buat easy run, buat saya pernah coba di interval, kemudian saya di tipe tipe cadence atau tipe stride ya kalau nggak salah, yang langkahnya pendek, itu enak banget. Sepatu ini memang no comment, jadi nggak salah specs memplot ini sebagai sepatu daily trainer yang bisa ditarik buat race, short race. Enak banget. Minusnya mungkin yang saya tidak suka adalah di bagian tang dan juga di bagian shoelaces-nya. Selebihnya aman, apelnya breathable banget. Hampir nggak pernah menemukan kaki saya itu basah banget, karena memang sirkulasi udaranya dapat banget. Ini bolong-bolong banget. Dan buat apalagi ya, outsole-nya badak ini ya. Jadi kalau buat teman-teman yang mungkin jangka waktu olahraganya seminggu 2 kali dan weekly mileage, atau kira-kira teman-teman lari dalam 1 minggu itu berapa kilometer? Kalau saya ada di weekly mileage-nya itu ada di 6 sampai 8 kilometer weekly mileage. Mungkin ini kalau buat teman-teman yang weekly mileage-nya 10 kilometer, ini mungkin setahun cukup punya satu ini aja udah cukup banget, karena sangat durable sekali sepatunya, sangat bagus sekali sepatunya. Di lain kesempatan mungkin saya akan lebih jarang pakai sepatu ini dan akan saya coba spek Squanda, Asics Nova Blast 4 untuk saya review di next konten atau di next kesempatan. Jadi buat spek Squanda after 200 km, penilaian saya adalah ratingnya saya kasih nilai 9. Masih sangat bagus sekali. Cocok buat teman-teman yang pengen punya satu sepatu yang durable. Saya rasa spek Squanda ini perlu dipertimbangkan untuk dibeli. Apalagi sekarang udah keluar spek Squanda Sparse. Jadi mungkin segitu dulu aja videonya. Video review 200 km spek Squanda. Tunggukan video-video saya terbaru ya guys. Jadi mungkin segitu dulu aja videonya. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini biar saya semakin semangat bikin video dan juga memberikan konten edukasi dan menghibur buat teman-teman semuanya. Thank you for watching. Di sini Dandi, see you in the next video. Sini Dandi out. Apakah kita coba buat race? Ya enggak lah, bisa-bisa patah nanti.